Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kembali kita bersama berdoa. Kami bersyukur karena rahmat dan kemurahan Tuhan. Sebab Engkau menjaga, melindungi dan melawat kami. Engkau memberikan kesempatan yang baru kepada kami untuk kami dapat ada di dalam hari yang baru. Sungguh semua karena campur tangan Tuhan. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 146 ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Pemazmur mengungkapkan satu kenyataan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang seharusnya ini menjadi penentu bahwa hanya Allah satu-satunya penolong. Dia sebutkan Tuhan membuka mata orang-orang yang buta. Pernyataan Tuhan membuka mata orang-orang buta ini adalah menunjukkan kedaulatan Tuhan. Menunjukkan kekuasaan Allah. Orang-orang yang tidak dapat melihat secara jasmani. Orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikan anugerah Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa menerima tentang perbuatan-perbuatan baik Allah sekarang dibukakan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga yang dulu kehilangan pengharapan sekarang mereka menikmati kehidupan kepastian di dalam Tuhan. Pekerjaan Allah di mana Dia membuka mata orang-orang buta adalah sebenarnya satu pernyataan peneguh penguat bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Kadangkala dalam hidup ini seringkali kita mengalami kebuntuan. Dalam hidup ini kita seringkali mengalami persimpangan-persimpangan jalan di mana kita sulit untuk menentukan mana yang harus kita pilih. Tetapi sekali lagi ketika Tuhan membuka mata orang-orang buta, maka sesungguhnya kita dapat membedakan, kita dapat melihat mana jalan kehendak Tuhan, mana yang bukan. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan yang bukan. Lalu yang kedua, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tertunduk bisa oleh karena kelemahan. Tertunduk bisa oleh karena kesulitan kehidupan. Tertunduk bisa oleh karena tekanan-tekanan yang begitu berat yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bisa bicara tentang intimidasi-intimidasi dari pihak-pihak yang tidak sependapat. Namun dalam hal ini pun Tuhan menegakkan orang-orang yang bertunduk atau tertunduk. Tuhan bertindak sebagai Tuhan yang menegakkan kepala orang. Sehingga perbuatan Allah kepada umat-umatnya ini harus dinilai bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong yang sejati. Lalu yang ketiga, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup takut akan Allah, orang-orang yang menjauhi kejahatan, orang-orang yang berjuang untuk hidup dan tinggal di dalam kebenaran. Alkitab berkata, Tuhan mengasihi mereka. Tidak akan pernah dibiarkan orang benar itu ditinggalkan. Tidak selamanya orang benar itu diabaikan. Namun Tuhan akan tetap menjaga, memelihara. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang benar. Karenanya, setiap kesempatan bagi kita untuk berlaku benar, untuk menghidupi firman Allah itu, beryakinlah
bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Sehingga seberat apapun yang akan kita jalani, sehebat apapun peristiwa yang sukar yang kita hadapi, kalau Tuhan mengasihi kita, semuanya akan menjadi mudah. Inilah prinsip penting yang dibagikan oleh pemazmur kepada setiap orang yang mengasihinya. Bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Dia yang membuka mata orang buta. Dia yang menegakkan orang yang tertunduk. Dia yang mengasihi orang-orang benar. Kiranya Tuhan mengaruniakan kehidupan yang baik kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.